Selamat pagi sahabat-sahabat semuanya ya. Saya kembali lagi berolahraga pagi nih ya. Lari-lari kecil atau jogging ya. Sampai di pinggiran desa saya ya. Ya kembali di Sungai Lampir ini ya. Salah satu tempat favorit bagi saya dalam berolahraga ya. Lari-lari kecil dari rumah sampai ke sini di pinggiran desa yang indah, asri dan mendamaikan hati ya. Di sini di Sungai Lampir ini ya kita masih bisa melihat dampak sisa-sisa atau bekas-bekas dampak dari bencana di awal tahun kemarin ya. Tapi nampaknya sudah mulai ada pemulihan, sudah kembali keadaan normal ya. Ini di sini bagian yang dulu sempat runtuh ya, hampir runtuh ini ya, tergerus oleh banjir, ini sudah dibangun kembali oleh masyarakat setempat, masyarakat Kedong Bendo ya, yang luar biasa jiwa kemandiriannya, tidak pernah tergantung dengan pemerintah ya, dengan segenap kemampuan dan inisiatifnya memperbaiki jembatan yang kemarin terdampak oleh banjir bandang di awal tahun 2025 ini. Kita melihat di sana ada longsor cukup berdampak pada akses jalan yang biasanya dilalui oleh masyarakat ya ketika hendak ke ladang ya, itu runtuh, tebingnya runtuh dan mengakibatkan jalan setapak yang biasa dilalui warga untuk ke ladang juga hampir-hampir hilang ya. Nah, di sana juga ada semacam paralon, itu bagian dari mungkin Pamsimas, saluran air bersih yang tertimbun longsor, tapi nampaknya tidak mengakibatkan putusnya penyaluran air ya. Kita ke Sungai Lampir lagi yang di sini berulang kali kita katakan satu ya dari sekian sungai yang relatif masih terjaga dari tangan-tangan jahil manusia ya. Wah, ini di sini banyak bebatuan besar-besar semacam ini ya. Ini pasti cukup, waduh, menggiurkan ini. Cukup pasti menggiurkan, menimbulkan syahwat untuk mengeruk sumber daya alam ini ya, yang berupa batu-batu kali ini bagi para pelaku usaha tambang batu ya. Tapi kita berharaplah jangan sampai itu terjadi kawan-kawan semuanya. Kita sudah melihat banyak sungai yang rusak ya. Banyak sungai yang rusak oleh perilaku dari oknum-oknum yang menambang batu secara berlebihan tanpa memperhatikan sisi-sisi dampak dari lingkungan ya.
berapa kali saja di sekitar kita yang sudah rusak. Kali yang tadinya sungai ya, sungai yang tadinya sebesar ini dengan aliran sungai, dengan aliran airnya yang jernih dan deras ya, volume air juga relatif banyak. Banyak yang sudah menjadi tidak lebih dari sungai kecil, bahkan seperti selokan ya. Akibat dampak pengerukan penggalian batu-batu sungai yang tidak terkendali, yang hanya memikirkan keuntungan diri ya, dengan menambang uang dan uang yang dipikirkan. Ya. Sungguh ini jangan sampai terjadi di Sungai Lampir ini. Mari kita jaga bersama. Jangan sampai sungai yang masih elok ini juga ikut rusak seperti banyak sungai-sungai lain di sekitar kita ya. Ya, itulah. Jadi memang ya kita sambil jalan ya, sambil ngobrol sambil jalan. Kalau kita bicara penambangan batu sungai ya, atau penambangan batu ya, atau sering disebut dengan galian C, itu memang ya diperlukan juga sih, karena batu itu juga bagian dari kebutuhan bahan baku pembangunan. Membuat aspal juga di sana diperlukan bahan baku berupa batu-batu kan. Membuat pondasi rumah juga dengan batu. Itu memang diperlukan, tambang batu itu diperlukan. Tetapi sayangnya hampir selalu usaha penambangan batu itu atau sering disebut dengan galian C itu kurang bisa mengantisipasi dampak-dampak buruknya. Terkesan hanya peduli dengan mengeruk uang-uang dari sana tanpa memperhatikan keselamatan lingkungan ya, keselamatan dan kepentingan orang-orang yang lebih banyak. Ya. Pertama tadi jelas sungai banyak yang rusak oleh penambangan batu yang tidak terkendali ya. Dan yang kedua kita melihat jalanan yang dilalui oleh truk-truk pengangkut batu itu rata-rata rusak parah. Karena yaitu biasanya para penambang itu dalam mengangkut batu-batu itu juga hampir selalu di luar kapasitas, selalu berlebihan. Yang jelas dampaknya merusak jalanan. Aduh, gimana itu? Jadi mestinya dipikirkan. Kita boleh menambang batu, tapi semuanya harus ditata, diatur. Jangan sampai menimbulkan dampak yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat banyak. Sebagai contohnya sekarang Kota Limpung itu ya. Kota Limpung yang sebelum ada banyak depo di sana, itu menjadi kota yang ya indah lah ya. Indah, jalannya mulus, dilintasi nyaman. Nah sekarang sepanjang jalan-jalan utama di Kota Limpung sudah tidak karuan. Di sana sini bergelombang, berlubang-lubang. Waduh, sekarang pantaslah Kota Limpung sekarang dijuluki sebagai Kota 1000 lubang, Kota 1000 gelombang. Dan Limpung sekarang menjadi kota batu. Ya karena menghasilkan batu kan. Limpung sekarang tidak hanya disebut hanya sebagai kota emping. Dulu Limpung julukannya terkenal dengan sebutan kota emping, tapi sekarang juga dapat julukan baru sebagai kota batu. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Semoga video saya kali ini menjadi renungan kita bersama. Bagaimana kita
boleh memanfaatkan alam, tapi jangan rakus, jangan serakah, jangan tidak terkendali, hindari dampak-dampak yang merusak dan merugikan kepentingan orang banyak. Oke.